Selamat siang guys, ini ketemu lagi di Sanjan Edukasi, channel Budayawan Muda. Kebetulan saya baru saja beraktivitas nih, terus saya kepikiran ini. Kebetulan saya dikasih sama mertua nih, ini ada pisang raja nih. Pisang raja, jenisnya pisang raja lokal atau pisang raja apa, saya nggak begitu paham ya. Tapi ini pisang raja ini. Ya, pisang raja. Sedikit saya teringat tentang budaya orang dulu ya, kearifan orang dulu. Jadi orang Jawa, saya nggak tahu kalau di tempat yang lain ya, tapi yang saya tahu di lingkungan saya di Kulon Progo, di daerah perbukitan Menoreh lah, itu ada di Jatimulyo, Hargotirto, Kokap, dan itu menurut saya rata-rata sama sih ceritanya. Orang dulu tuh gini ya, ini pisang, entah itu kayaknya pisang, semua pisang ya, semua pisang, nggak cuma pisang raja, tapi cara trapsilonya atau tatanannya adalah ketika ini disuguhkan ke tamu atau mungkin pas di hajatan ya, kayak mungkin kayak kenduri atau mungkin acara apa, atau mungkin di sesajen, perlengkapan sesajen, itu adabnya atau tatanannya itu nggak boleh, istilahnya sih lebih muda atau mungkin apa ya, bocah cilik gitu, nggak boleh ngambil pisangnya tuh di pinggir, di sayap kanan kiri, itu nggak boleh. Jadi adabnya ketika itu masih anak-anak atau mungkin remaja atau mungkin apalagi di tengah kalangan perkumpulan para kawula tua yo, para sesepuh, itu kita bolehnya itu ngambil di tengah, di tengah sisiran kayak gini. Jadi sekali lagi nggak boleh ngambil di ujung pinggir, itu nggak boleh, karena ini untuk ini konon katanya yo, jadi ini wong sepuh-sepuh ini untuk yang sudah sepuh-sepuh atau disepuhaken, dituakan. Contoh kayak gini, ini bolehnya ngambil ya yang tengah, ini sudah tadi, ini kebetulan istri saya yang ngambil, ini saya, jadi kita bolehnya ngambil yang tengah, bukan karena ini ya kebetulan yang matang yang di tengah, tapi memang ini kan belum matang semuanya ya, masih agak ranum lah, lagi semburat lah bahasanya. Jadi ini yang boleh diambil di tengah. Dan ini untuk siapa? Nah nanti kalau mungkin nanti ada simbah-simbah saya yang kebetulan pas mampir ke tempat saya, ya ini nanti ya biar simbah, nek nanti meh lah mateng kematangan kok orang nusuk moro, ya udah dimakan saja nggak apa-apa. Cuman secara apa ya, secara aturan orang dulu atau tatanan trapsilone itu memang apalagi di tempat umum ya, di acara hajatan, acara apa, itu nggak boleh berno si nom apa mungkin malah bocah dijebuk ke pinggir dewe, ini nggak boleh. Ibarat mungkin ya, ibarat ono iki barisan itu yo, barisannya ojo kok terus langsung jujuk sih pinggir, karena harus urut. Kalau Jawa itu kan tatanannya kayak gitu ya. Ada yang bilang orang Jawa kuno tuh ribet gitu ya, karena aturannya harus ini itu segala macam, tapi sebenarnya itu adalah melatih kepribadian kita semuanya agar lebih tertata, lebih bisa menghargai yang lebih tua atau yang dituakan, atau meluasnya menghargai orang lain, seperti itu ya. Jadi monggo yang mungkin di tempat kalian ada yang tahu tentang tatanan seperti ini, monggo silahkan komen, atau mungkin ada yang bertanya lebih, monggo silahkan. Tapi ini ada tatanan kayak gini, ada kayak kemarin ada yang komen di video saya yang tentang pisang genderuwo itu loh, katanya saya seolah-olah saya bikin nama ngoyoworo gitu. Tidak, di tempat saya ada pisang genderuwo. Kenapa kok dinamakan pisang genderuwo? Karena warnanya merah, terus itu memang nggak nyaman ketika ditanam di depan rumah. Makanya nek di tempat saya di daerah Kulon Progo,
perbatasan dengan Purworejo ya, dan meluasnya di daerah Jatimulyo juga. Itu kalau menanam pisang gendruwo itu nggak di depan rumah, nggak deket-deket rumah, agak jauh dari rumah, karena itu ya mungkin karena apa ya, terlalu tersugesti mungkin ya. Tapi nek saya sendiri yo apa salahnya sih ngikutin aturan orang-orang dulu wong, ya juga itu yang lebih baik kan. Itu juga karena tadi terlanjur melekat budaya kearifan lokal di lingkungan kita yo, di tempat lingkungan saya yo, kayak gitu ya. Terus mungkin ada lagi tentang cerita pisang-pisang yang lain yang mungkin keunikan-keunikan, karena mungkin setiap tempat itu berbeda. Ada lagi di daerah Kokap tuh ada sebuah bukit, ya bukan bukit ya, apa ya namanya ya, kayak kayak punok gitu loh, punok kecil. Di situ ada, kebetulan ada ditempatin rumah, dan itu rumah itu termasuk turun temurun dari mbah-mbahnya dulu yang mungkin pernah apa ya, pernah, saya nggak paham ya, tapi mungkin pernah dititipin sesuatu di situ. Istilahnya menjaga amanah lah, untuk terus menjaga lingkungan sekitar situ mungkin. Nah, itu ada satu rumah yang satu tempat yang nggak boleh ditanami apapun itu bentuk pohon pisang. Itu lebih unik lagi. Saya nggak paham tuh ya, kenapa seperti itu. Tapi nek saya sendiri sempat berspekulasi, maaf, jika memang lingkup situ, bukit itu dikuasai oleh, maaf ya, saya agak terang-terangan ngomongnya, dikuasai oleh jin atau sebangsanya, bahkan mungkin menjadi sebuah kerajaan di situ. Kenapa nggak boleh diizinkan, diperbolehkan menanam pisang apapun bentuk jenis pisang di situ? Karena mungkin kalau di agama Islam kan pisang itu kan salah satu tanaman yang ada tertera, yang ada di surga, mungkin seperti itu ya. Maksudnya penilaian saya seperti itu mungkin. Sehingga itu menjadi apa ya, mungkin ya bahasanya ya, mungkin nggak nyaman untuk para hal-hal seperti itu, makhluk-makhluk seperti itu. Mungkin ya, saya nggak paham. Ini hanya spekulasi saya saja. Seperti itu ya. Maaf, nek cerita saya ada yang salah. Tapi mungkin ada yang tahu, monggo silahkan komen. Atau mungkin pengen tahu lebih jauh, monggo silahkan komen. Gitu ya. Terima kasih. Ini namanya pisang raja, dan kalau anak muda itu nggak boleh ngambil yang di eh, samping, maksudnya yang di sayap kanan kiri nggak boleh. Kita harus ngambil di tengah, dan kita harus urut gitu ya mestinya. Kalau kita ya anak muda atau mungkin anak kecil kok ngambil di sebelah apa, pinggir, itu nggak boleh. Itu pamali, nggak boleh ya. Oke, makasih.